Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinap Nugra dengan NRP 094. Kali ini saya mau eh, apa namanya demo untuk praktikum SISOP modul 3. Oke, dari soalnya dulu. Bentar, bentar, bentar dulu. Sini untuk repositorinya dari soal satu itu ada history log. Sebetulnya untuk history log sendiri ini nggak perlu karena nanti itu history log itu dibentuk dari waktu kita menjalankan si Navi ini. Jadi histori dari percakapannya itu tersimpan di history log, nanti terbentuk sendiri meskipun sudah kita hapus. Dan ada Navi C, kemudian ada protokol H, Quartz C, kemudian untuk soal 2 ada Arena H, kemudian ada Eternal, kemudian ada Eternal C, Makefile, Orion, dan Orion C. Oke, dari soal pertama dulu. Nah, di soal satu tuh diminta untuk membuat sebuah sistem komunikasi client server sederhana yang melibatkan dua program, yaitu Navi sebagai klien dan juga Word sebagai servernya. Program ini harus mampu menangani koneksi, mengirim pesan, dan mencatat setiap riwayat percakapan ke dalam sebuah file log bernama history log. Jadi, setiap percakapan yang sudah terjadi itu langsung tersimpan otomatis ke history log. Terdapat kondisi khusus di mana jika pengguna memasukkan username dengan nama The Knights, maka sistem secara otomatis membaca atau memberikan label admin pada file log. Sedangkan pengguna lain, misalkan menggunakan nama saya sendiri, Hafiz, itu akan mendapatkan label sebagai user. Oke, dari pertama, memerlukan koneksi stabil untuk memasukkan navi terdaftar. Memungkinkan navi melalui alamat ditekan di file protokol tanpa memberikan stabilitas layanan bagi pengguna lain yang terhubung. Kemudian navi harus mampu menjalankan dua fungsi secara asinkron tanpa fork. Kemudian server pusat hardware dituntut memiliki skal skalabilitas tinggi dan tidak terhambat oleh satu pengguna yang lambat. Server mampu mendeteksi aktivitas dari banyak klien, membedakan antara permintaan koneksi baru dengan pesan masuk, serta menangani diskoneksi klien dengan command exit ataupun interrupt signal dengan mengirimkan output pada klien. Setiap entitas yang masuk memerlukan identitas digital, misalkan ini, memastikan tidak ada dua atau lebih klien dengan nama yang sama. Oke, langsung dicoba. Kita jalankan dulu untuk servernya. Oke, di sini servernya sudah berjalan. Kita buka lagi, baru. Kita lagi buka baru lagi. Jadi di sini saya pakai 3 tab terminal. Nah, dari yang pertama dulu kita buka navi. Di sini juga kita buka navi. Ini anggap saja namanya APDN. Dan untuk yang kedua, namanya HPZ. Oke, sudah terkonek keduanya. Misalkan kita hai. Kita masukkan pesan hai. Nah, di sini akan masuk nama hai dari AKDN. Kemudian kita balas, halo. Nah, dari hal yang kita kirimkan di AKDN ini, di HP sendiri ini, HPZ ini akan terkirim ke di AKDN. Nah, di sini masuk HPS, halo. Nah, contohnya itu di outputnya itu seperti ini, lebih jelasnya. Nah, di sini server server dijalankan, kemudian Navi ini untuk pesan dari Hafiz misalkan, halo, kemudian di sini saya menggunakan username yang kedua anonymous. Nah, di sini pesannya masuk, yang halo ini masuk, halo, halo yang ini.
Kemudian dari yang anonimus ini saya masukkan hi, masuk di sini hi, seperti itu. Nah, kemudian jika saya tambahkan lagi di sini tambah terminal baru, nah kita masukkan the A, the next mana, nah, the, saya akan bersalah namanya ini. Oke, kalau aku misalnya kan masuk ke yang lainnya. Nah, di sini the next, lalu aku admin. Oke, sekarang kita exit. Ini sudah selesai. Kita close. Misalkan kita exit. Kemudian kita navi lagi. Pakai nama yang sama. Connected type your message. Jadi di sini tetap sama pakai nama HPZ lagi ya. Pak, Connect for server berarti si wordnya berhenti. Kita jalankan lagi servernya. Kita connect ke navi lagi. Baik, ini berhasil. Kita, baik, kita coba oke. Nanti ya. Kan server. Mungkin ada kesalahan karena servernya sudah berhenti. Kemudian saya coba untuk lanjutkan servernya. Kemudian kita coba lihat history log. Nah, di sini dari yang awal halo, kemudian ada hai, dari nama HPZ dan juga Agada yang tadi itu berubah menjadi user semua. Nah, ketika saya menggunakan the night, di sini muncul admin, hai, halo aku admin. Nah, ini muncul ini untuk yang pesan-pesan yang ini pesan yang kemarin yang dimana saya uji coba di GitHub di README. Nah, yang ini. Nah, untuk ini pesan-pesan yang baru ada hai, halo, halo aku admin. Oke, untuk kodenya sendiri kita clear dulu. Nah, maaf, salah, salah. Nah, di sini di Navigate ini sebagai kode untuk kliennya. Ini fungsi untuk mendengarkan pesan dari server yang dijalankan. Kemudian ini ada tampilan pesan yang diterima dari orang lain. Kemudian ini untuk sebagai tampilan saja agar kursor mengetikkan pesannya itu ada tetap rapi di bawah. Kemudian ini apabila servernya berhenti, jadi ada pesan disconnect from server. Ini untuk fungsinya in main ada setup soketnya, kemudian mengubah alamat IP ke binary, kemudian menghubungkan ke server. Hmm. Kemudian ada proses loginnya, masukkan nama, kemudian hapus enter di akhir nama, mengirim info awal atau nama ke server, kemudian membuat thread untuk menerima pesan secara asinkron, kemudian loop utama untuk mengirim pesan, kemudian ini untuk mengirim pesan ke servernya.
Kemudian di sini Warcis sebagai servernya yang dimana selalu standby dan bertanggung jawab untuk mencatat setiap percakapan ke dalam history log di mana kodenya seperti ini. Ini untuk menyimpan file description client, file log history. Ini login admin jika namanya itu menggunakan apa namanya the next tadi contoh RPC-nya, kemudian buat case user lain ini itu kode-kodenya. Kemudian untuk protokol HL di sini sebagai semacam file kontrak antara klien dan juga server. Jadi ini ada subscription yang dikirim lewat socket seperti ini. Jika the next, jika the next, dan nol jika user biasa, is admin jika adalah admin. Oke, kurang lebihnya untuk kalau nomor satu itu seperti itu. Jadi untuk kendala nomor satu sendiri, saya tidak mendapatkan kendala di soal nomor satu karena waktu saya jalankan beberapa kali memang si servernya ini berhenti pada beberapa saat yang cukup lama. Jadi seperti ada timernya, ada waktunya untuk server itu berjalan. Tapi sejauh ini saya jalankan aman-aman saja. Seperti yang ini aman-aman saja. Kemudian soal nomor 2, The Battle of Ethereum, di mana pada soal 2 ini membuat sebuah game multiplayer berbasis terminal. Programnya dibagi menjadi dua, yaitu Orionsi sebagai servernya dan juga Eternal sebagai game kliennya. Game ini punya fitur register, login, kemudian matchmaking seperti PvP atau bot, kemudian ada real time battle, sinkronis tanpa sistem giliran manual, kemudian ada armory sebagai toko senjata dan match history. Seluruh data profile pemain, XP, gold harus tersimpan secara persisten meskipun program klien ditutup. Jadi di sini untuk kodenya sendiri, untuk yang Arena H ini sebagai jantung koordinasi di mana dari si Eternal dan Eternal C dan juga Orion C ini pasti memicu dari si Arena H sebagai apa namanya IPC utamanya lah. Jadi di soal 3 ini diminta ini soal 3, maaf, soal 2 Arena H menjadi tempat bagaimana pertempuran akan dimulai. Semua strategi pertempuran, sistem pertempuran. Jadi seperti pusat atau jantung utama dari program itu ada di Arena H. Kemudian Eternal terus bertemu dengan Orion, maka Orion. Untuk Makefile sendiri ini untuk menjalankan si Orion Sea dan juga Eternal Sea. Jadi tinggal mix saja. Nanti untuk Orion dan Eternalnya sudah dibuat. Nah, oke. Ini pertempuran segera dimulai. Ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Orion selalu siap untuk menerima setiap kondisi yang dilakukan oleh Eternal. Hubungan antara Orion dan Eternal berlaku secara internal dan bukan secara global. Oleh karena itu, hanya berjalan pada EPC dan bukan RPC. Menggunakan shared memory dan ketika Orion tidak siap untuk menerima komunikasi, Eternal akan gagal untuk mencoba membuka lubang pertempuran. Seperti ini. Nah, di tahap awal ini ada beberapa yang diinginkan seperti register, login, exit. Kemudian setiap prajurit itu punya eh, seperti properti default atau kondisi default yang mereka miliki seperti gold, level, kemudian XP. Kemudian ketika memasuki Ethereum, maka beberapa pilihan, misalkan sudah login untuk eh, hero-nya siapa, kemudian passwordnya berapa. Nah, profilnya akan seperti ini.
namanya siapa, goldnya berapa, level berapa, XP berapa, ada pilihan battle, armory, story, dan juga lockout. Nah, ketika memulai pertempuran ada matchmaking selama 35 detik. Kemudian juga ada pertempuran pertempuran menggunakan konsep real time. Jadi di mana setiap prajurit itu saling serang tanpa harus menunggu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita menyerang, musuh juga bisa menyerang kita. Nah, base damage-nya 10, kemudian base health-nya 100. Fase cooldown untuk penyerangan adalah 1 detik sebelum bisa melakukan serangan lagi. Untuk A adalah basic attack, kemudian juga untuk U adalah ultimate. Nah, ultimate ini bisa dilakukan ketika prajurit sudah memiliki senjata atau weapon yang dibeli. Nah, jika mereka menang ataupun kalah, akan mendapatkan XP seperti ini, levelnya bertambah, dan goldnya menang jika kalah, damage-nya berapa, health-nya juga berapa. Nah, prajurit juga bisa membeli armory. Oke, langsung kita coba. Kita lihat dulu kodenya untuk arena. Sini sebagai struktur dari senjatanya seperti ini, dan struktur untuk story mesh-nya seperti ini, win atau lose, kemudian struktur untuk pemainnya tersimpan di shared memory, status making, kemudian ID musuh di array, insert di cupboard, kemudian ada properti dasar seperti gold, XP, badge weapon, damage, otomatis senjata damage terbesar, kemudian properti real time battle, connection HP, kemudian ada struktur pesan atau message queue, di mana ada register, login, dan juga logout, kemudian untuk responnya, fungsi untuk real time input, misalkan inputnya tuh dari kita mau register, kita mau login, dan sebagainya. Ini kemudian fungsi bagian untuk smart, semaphore ini, kemudian, nah di sini nama Eternal Sea, ini adalah mesin permainannya di mana jika tadi Eternal H adalah jantung atau nyawa dari permainannya, maka Eternal Sea ini adalah mesinnya untuk menggerakkan si arena H tadi. Kodenya seperti ini, ada weapon shop di mana ada 5 kategori dengan harga yang berbeda, kemudian juga ada damage yang diberikan juga berbeda. Ini ketika battle di daerah sebelum bertempur, jadi sebelum bermain battle melawan musuh itu darahnya itu diisi penuh, kemudian wild beast ini untuk buat scalingnya, kemudian jika sudah menang atau apa, jika sudah matchmaking itu clear screen, prajurit bertemu atau melawan prajurit pada dunia Aetherion. Kemudian ini logika untuk real time battle-nya, kemudian ada visualisasi arenanya seperti ini, kemudian ada cooldown untuk tiap attack selama 1 detik, untuk ultimate dan juga ultimate formula, di mana untuk ultimate formula sendiri itu damage-nya dikalikan dengan 3. Kemudian ini logiknya untuk buat menyerang, kemudian 100 ms refresh rate biar UI-nya itu mulus, kemudian ketika battle selesai goldnya berapa, XP-nya berapa, kemudian jika kalah goldnya berapa, XP-nya berapa, sesuai dengan yang ditentukan tadi. Kemudian ketika sudah selesai battle, press enter untuk melanjutkan atau continue. Ini untuk matchmakingnya tadi, timer 15 detik. Cek kalau ada yang narik ke battle, kemudian cek player yang lain, cek player lain yang sedang matchmaking.
kemudian ini lawan bot, kemudian ini untuk menu armory atau equip senjata dengan damage yang terbesar. Jadi misalkan kita belinya yang awal tuh yang paling murah, misalkan yang ini, misalkan wood sword. Nah, setelah membeli lagi, misalkan selanjutnya kita membeli steel edge, maka yang otomatis digunakan itu yang steel edge. Jadi menggunakan damage yang terbesar. Kemudian untuk menu history, di sini untuk clear screen, kemudian match history, belum ada riwayat pertempuran jika belum ada pertempuran yang dilakukan. Ini untuk header tabelnya, logika loop secara terbalik agar history terbaru ada di atas. Jadi urutan historinya itu dari yang terbaru ke yang terlama. Ini untuk memastikan tulisan muncul di layar, press any key to back, kemudian perbaikan buffer keyboard, di mana membersihkan enter dari scan F sebelumnya. Jadi pada soal nomor 3 ini, saya mengalami kendala di mana ketika melakukan cek history, um, nah, bug history tidak tampil. Jadi waktu saya mengecek untuk history sendiri itu, ketika saya menginput angka 3, di situ history tidak muncul dan tidak terjadi apa-apa. Padahal angka 3 sudah muncul, tapi ketika saya tekan enter, tidak terjadi apa namanya, tidak terjadi interaksi yang memunculkan histori yang sudah terjadi. Hingga di sini saya perbaiki di bagian sini, membersihkan sisa enter dari scan app sebelumnya, while capture yang ini, kemudian menunggu input user yang sebenarnya. Itu ini untuk main menunya, kemudian ini untuk mainnya, 3 multi login. Oke, oke, itu untuk kodenya. Sekarang kita coba jalankan fungsi Orion dulu. Ini Orion. Nah, di sini server yang berjalan itu dengan Orion is ready PID 114.104. Nah, dan kita jalankan enter. Oke. Di sini ada 3 menu seperti yang disebutkan, ada register, login, dan juga exit. Saya coba untuk register dengan nama ah, kan? Tuh, passwordnya 1234. Oke, register sudah berhasil. Kemudian kita coba login dengan nama dan password 1234. Welcome. Nah, di sini ada nama, kemudian defaultnya ada gold 150, profilnya level 1 dengan XP 0. Misalkan kita melakukan battle. Sebentar, kita cek history dulu. Nah, untuk match historinya belum ada riwayat pertempuran karena kita baru membuat akun dan belum melakukan pertempuran apapun. Kemudian untuk armory, nah di sini ada Sword Sword, kemudian ada Wood Sword, ada Iron Sword dan lainnya. Misalkan kita beli untuk yang pertama. Nah, berhasil membeli Sword Sword dan kita kembali, kita melakukan battle. Nah, searching for opponent selama 35 detik. Jadi kita matchmaking dulu selama 35 detik untuk mencari musuh. Ini kita tunggu dulu. Nah, melawan prajurit Wild Beast. Kita langsung A. Nah, di sini nyawanya berkurang, misalkan kita ultimate. Nah, kita sudah menang. Kita cek di history. Nah, ini pada 2251 melawan Wild Beast, revolusinya itu menang. Hasilnya itu menang dan HP-nya bertambah 50. Oke. Nah,
Sini goal kita bertambah menjadi 170, kemudian levelnya 1, XP-nya bertambah jadi 50. Kita coba logout, kemudian kita coba login ke akun yang sudah pernah saya buat. Misalkan itu namanya KJN, passwordnya 123. Bentar, saya lupa. Atau eh, ini saya pakai apa sih? Kita coba. Nah, login. Sebentar. Ini gagal. Kita coba dua. Tapi kopernya 321. Udah. Apa passwordnya salah? Coba. Tapi 321. Tapi, eh, 23. Wait, saya coba cek. Eh, Mungkin akun yang sebelumnya sudah terhapus ya. Jadi saya coba untuk hentikan si Orionnya dan nah kemudian saya coba untuk mulai lagi dari awal. Iya, tuh, dan nah kita login lagi dengan username dan passwordnya itu 234. Nah, tetap tersimpan seperti yang sebelumnya. Meskipun si Eternal ataupun si Orion itu sudah diberhentikan. Jadi history kita login itu tetap tersimpan. Meskipun program Eternal ditutup selama memori belum dibersihkan dengan clear EPC. Misalkan kita coba clear. Nah, kita coba bersihkan. Tuh, Bentar, saya lupa untuk clear. Nah, ini clear EPC. Ini clear. Ini. Nah, di sini PC-nya sudah di clear. Jadi memorinya hilang semua. Terus kita coba jalankan lagi. Kita coba ke login. Login gagal karena si username Afgan sendiri itu sudah terhapus ketika kita bersihkan si IPC-nya itu. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ah, ini contoh outputnya yang sudah saya jalankan. Sebelum saya akhiri, ini untuk yang nomor dua, kita dari awal dulu ini, dari membuat Orion kemudian juga Eternal, kita tinggal pakai saja di Make, di mana itu sudah disediakan di Make file di sini.
Nah, ada di sini. Jadi kita tinggal panggil fungsinya itu make saja. Jadi langsung sini Orion, kemudian juga Eternal ini langsung terpanggil tanpa kita harus jalankan satu-satu untuk si soal dua di mana Eternal dan juga Orionnya. Kemudian ini muncul register login, create account, terus yang password 321, terus 2, kita login, ini akun baru, login. Nah, defaultnya seperti ini. Ini ketika memilih battle, searching opponent, nah ini rananya seperti ini, dan armorynya seperti ini, match historinya seperti ini. Ini goldnya di sisa 30 karena saya sudah membeli si Iron Sword. Jadi setelah saya beli, waktu mau saya copy atau saya screenshot itu tidak bisa. Jadinya saya ambil yang ada, match historinya seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai, saya matikan servernya. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya segitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.